Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luvena Griselda dengan NIM 100112820250074 dari kelas IKMB ingin menjelaskan mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah guna memenuhi ujian tengah semester. Apa sih itu lahan basah? Lahan basah merupakan suatu wilayah yang tanahnya tergenang air karena keadaan tanah yang jenuh terhadap air, baik secara permanen maupun musiman. Genangan air tersebut biasanya dapat berupa air mengalir ataupun diam. Umumnya, lahan basah yang ditemukan di Indonesia yaitu seperti endapan tanah rendah sesudah air pasang surut, genangan air, hutan bakau yang banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Menurut Hartsomantri 1991, lahan basah dianggap masyarakat sebagai wilayah yang tidak menarik bahkan dianggap berbahaya. Pada kenyataannya, lahan basah di samping menyimpan berjuta flora dan fauna yang unik juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Di beberapa masyarakat belahan dunia sangat bergantung pada lahan ini. Contohnya, masyarakat Asia yang makanan pokoknya tergantung pada beras yang ditanam di lahan basah. Jenis-jenis lahan basah dibagi menjadi dua, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Adapun 6 jenis lahan basah alami. Yang pertama adalah hutan rawa air tawar, yang merupakan hutan yang tergenang oleh air tawar, baik secara permanen maupun musiman, yang biasanya terjadi di sepanjang hilir sungai dan sekitar danau air tawar. Yang kedua adalah hutan bakau. Hutan bakau atau hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Keberadaan hutan ini itu pada tempat-tempat yang terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Yang ketiga adalah rawa gambut. Rawa gambut adalah sebuah tanah basah yang berisi gambut, sisa material tanaman mati, seringkali lumut, dan dalam sebagian besar kasus lumut sphagnum. Yang keempat adalah hutan gambut. Hutan gambut merupakan hutan tropis berdaun lebar, di mana tanah yang terendam air mencegah dedaunan dan kayu terdekomposisi sepenuhnya. Seiring waktu berlalu, terbentuk lapisan gambut yang bersifat asam. Hutan gambut umumnya dikelilingi oleh hutan hujan pada tanah yang tidak terendam air dan hutan bakau di air payau. Yang kelima adalah paya-paya. Paya merupakan hamparan lahan yang luas, seperti lapangan, dan tergenang air sepanjang waktu. Banyak orang yang menyebut paya ini sebagai rawa dangkal karena genangan airnya dangkal dan dapat dilalui. Umumnya, genangan air di paya berupa air tawar, payau, maupun air asin. Yang keenam adalah riparian atau tepian sungai. Riparian adalah wilayah peralihan antara daratan dengan sungai. Riparian memiliki karakteristik yang khas karena berupa paduan antara daratan dan perairan. Wilayah riparian mempunyai peranan penting dari segi ekologi, pengelolaan lingkungan, dan rekayasa sipil. Selanjutnya adalah 4 jenis lahan basah buatan. Yang pertama adalah waduk. Waduk merupakan tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air atau musim penghujan, sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering. Yang kedua adalah saluran irigasi. Saluran atau jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian,
penggunaan, serta pembuangan air irigasi. Yang ketiga adalah sawah, dan yang keempat adalah kolam. Berikut 7 situs Ramsar di Indonesia. Yang pertama, Taman Nasional Berbak terletak di Jambi. Yang kedua, Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Yang ketiga, Suaka Margasatwa Pulau Rambut yang ada di DKI Jakarta. Yang keempat, Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kelima, Taman Nasional Sembilang yang ada di Sumatera Selatan. Yang keenam, Taman Nasional Wasur terletak di Papua. Yang ketujuh, Taman Nasional Tanjung Puting yang ada di Kalimantan Tengah. Penyebab kebakaran lahan basah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan maupun hutan di Indonesia 99,9% disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya adalah karena alam. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut. Sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet ke lahan lain. Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun, bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, sehingga kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, sonor, dan mencari ikan. Dan yang terakhir, pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di daerah rawa atau daerah gambut. Sebab lain dari kebakaran lahan basah yang meliputi akar permasalahannya adalah yang pertama, penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran. Misalnya di lahan bekas HPH, di daerah yang beralang-alang, dan di daerah HTI. Yang kedua, konflik antara pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat karena status lahan sengketa. Yang ketiga, tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah, dan cepat untuk pembukaan lahan. Yang keempat, kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan tanpa bakar. Sebab lainnya seperti yang pertama, unsur kesengajaan, dan yang kedua, kelalaian masyarakat. Misalnya, puntung rokok, kegiatan berburu dan mencari ikan, serta membuat pondok lalu meninggalkan bekas api. Berikut adalah upaya konversi. Sehubungan dengan perlindungan terhadap lahan gambut, maka peraturan kemudian diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kewajiban pada setiap pemilik usaha yang berada di sekitar lahan gambut kemudian adalah melindungi serta melakukan mitigasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas usaha yang dijalankan. Di dalam perlindungan terhadap wilayah riparian, setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda. Di Indonesia memiliki peraturan perundangan untuk memelihara dan mempertahankan sempadan sungai. Peraturan yang terkandung di dalamnya berdasarkan pada pengelolaan wilayah oleh sebagian pemegang HPH agar memelihara daerah pada luasan tertentu. Hal tersebut yang akan menjaga kelestarian terhadap daerah riparian. Perlindungan pada daerah riparian dimuat dalam rencana konversi pada tingkat regional hingga nasional. Sebagai contoh yaitu dicantumkan pada Biodiversity Action Plan. Besarnya ancaman yang kemudian dapat merusak hingga memusnahkan lahan basah dapat dicegah apabila berbagai pihak bekerja sama dalam penanggulangannya.
keberagaman yang dimiliki lahan tersebut kemudian akan terjadi peningkatan. Sehingga langkah ke depannya diperlukannya kepedulian terhadap jumlah lahan basah yang tersebar di Indonesia, baik oleh generasi sekarang maupun generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.